Halo semuanya, selamat datang di presentasi ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman viewers di YouTube. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era digital, yaitu bagaimana kita tidak hanya mengumpulkan data, tapi membangun sebuah pabrik wawasan. Seperti yang Anda lihat di layar, kita akan membedah bagaimana organisasi modern mengubah aliran data mentah menjadi wawasan dan aset strategis melalui ekosistem data, arsitektur modern, dan talenta analitik yang sangat mumpuni. Oke, kita ke bab 1, kedatangan data. Mari kita mulai dengan bab 1. Kita sedang menyaksikan apa yang disebut sebagai ledakan nilai ekosistem data. Dan bisa dibayangkan ya, pendapatan global dari big data melompat luar biasa dari hanya 5 miliar dolar di tahun 2011 menjadi 50 miliar dolar di tahun 2017. Angka ini membuktikan bahwa big data bukan lagi sekedar tren teknologi, melainkan prasyarat utama bagi perusahaan untuk menghasilkan return of equity atau ROE yang kompetitif di pasar. Selanjutnya, anatomi big data. Lalu apa yang sebenarnya kita ketahui dari anatomi dari big data ini? Secara umum ada 3 pilar utama. Pertama adalah volume yang skalanya kini menjadi zettabyte, jauh melampaui batas database tradisional yang sudah lampau. Kedua adalah variasi. Data saat ini multistruktur ya, tidak banyak angka tapi juga ada teks, citra, video, hingga interaksi sosial. Dan yang paling krusial adalah kecepatan atau aliran data secara streaming real time. Dalam dunia data ada konsep half-life of information, yang artinya nilai suatu informasi akan sangat cepat kadaluarsa seiring berjalannya waktu jika tidak segera dieksekusi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, di mana di sini adalah mesin penggerak. Untuk mengolah anatomi data yang luar biasa tadi, kita butuh mesin penggerak yang baru. Pada slide ini kita melihat struktur transisi arsitektur data, di mana dulu kita mengandalkan sistem database tradisional atau relasional yang skalabilitasnya vertikal. Artinya kita hanya upgrade server saja secara fisik dengan kapasitas yang terbatas pada gigabytes atau terabytes. Namun sekarang sistem big data modern seperti NoSQL atau Hadoop memungkinkan skalabilitas horizontal melalui klaster komoditas, di mana sistem ini mampu memproses data multistruktur secara paralel hingga kapasitas zettabyte. Selanjutnya, kita ke inovasi arsitektural, di mana transisi arsitektural tadi membawa satu inovasi paling penting, yaitu pengurangan latency of information atau jeda informasi. Sistem modern mampu mendeteksi peristiwa, melakukan kontrol umpan balik untuk mengoreksi anomali seketika, dan menghasilkan solusi serta keputusan. Tujuan utamanya adalah memangkas waktu antara kejadian dan pengambilan keputusan, sehingga kita tidak bisa mempertahankan nilai dari data tersebut sebelum masa kadaluarsanya atau half-life-nya habis. Kemudian kita ke bab 3, aplikasi, di mana di sini kita di dunia nyata bagaimana peran aplikasi di sini. Kita mengibaratkannya seperti memanjat pohon data dengan 5 imperatif pemasaran, di mana kelima langkah ini meliputi pendekatan multidimensional yang menggabungkan berbagai sinyal data, fokus inside out untuk retensi pelanggan loyal, pemahaman outside in di mana tren digital memandu saluran offline, intersecting insight untuk mencegah pemborosan iklan, dan yang terpenting adalah pembangunan trust atau kepercayaan, di mana data digunakan membantu relevansi bukan memanipulasi pelanggan secara mengganggu. Slide ke-7, the payoff. Jika kelima imperatif tidak dijalankan, perusahaan akan mendapatkan telur emas atau suatu keberuntungan ya, di mana eksekusi analitik yang baik terbukti dapat meningkatkan return of marketing investment atau ROI sebesar 15 hingga 30%.
Selain itu, ada kenaikan margin kotor pelanggan sebesar 10,15% juga, serta optimalisasi harga jual di kisaran 5-7%. Untuk slide selanjutnya, yaitu bab laboratorium. Mari kita lihat buktinya di laboratorium ya, atau di dunia nyata. Jadi contoh pertama adalah di wine.com yang menggunakan sistem preference matching untuk membedah puluhan ribu atribut produk yang hasilnya meningkatkan pendapatan hingga 300% dibandingkan rekomendasi manual. Contoh kedua adalah Yahoo yang melakukan integrasi layanan dan segmentasi jaringan untuk memprediksi probabilitas loyalitas pengguna mereka menggunakan analisis kelangsungan atau survival analysis. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu batasan algoritma. Di sini kita tidak boleh buta ya terhadap batasan teknologi. Meskipun algoritma MapReduce mampu mengumpulkan pola dalam skala masif ala wisdom of the crowd, ada ancaman yang disebut bahaya leakage. Ini adalah kondisi fatal di mana variabel yang kita gunakan secara tidak sengaja membocorkan informasi dari target yang ingin kita prediksi. Disinilah intervensi manusia yang masih hadir, yaitu komputer memang hebat, tapi kehebatan itu tetap saja harus diwaspadai dari hacker seperti itu. Kita lanjut ke bab 5, yaitu valuasi. Kita belajar bagaimana mengukur nilai intriksi dari data. Data bisa bernilai transaksional dari pertukaran nilai langsung atau insidental dari konteks perilaku peripheral. Satu hal yang perlu dicatat, istilah unstructured data dan data berstruktur sebenarnya adalah salah kaprah atau misnomer. Data mentah itu bukannya tanpa bentuk, melainkan menyembunyikan struktur yang unik yang menuntut kita untuk mengeksposnya, bukan sekedar dipaksa masuk ke model konvensional. Oke, kita lanjut ke operator di bab 6. Di sini kita lihat ya bahwa secanggih apapun sistemnya, kita menghadapi krisis nyata di era ini, yaitu krisis operator. Saat ini terdapat defisit sekitar 140.000 hingga 190.000 analisis data dan kekurangan hingga 1,5 juta manajer yang sadar data. Ini membuktikan bahwa transisi menuju organisasi yang data driven bukanlah sekedar masalah membeli teknologi, melainkan krisis ketersediaan talenta STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematika. Kemudian sebagai bab penutup, di sini kita ngambil kesimpulan, untuk membangun ekosistem kompetitif yang adaptif, kita harus mensintesiskan 3 roda gigi utama. Pertama adalah arsitektur teknologi yang mumpuni, kedua adalah etika dan strategi dalam pemasaran, dan yang ketiga ini tidak tergantikan adalah analisis manusia dari talenta STEM tadi. Keberhasilan di era big data pada akhirnya menuntut presisi algoritma yang dijembatani dengan nalar strategi manusia. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan teman-teman viewers jangan lupa like dan komen subscribe jika informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa.